Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Resti Agustiani dari kelas Administrasi Publik semester 5. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah manajemen proyek. Baik, langsung saja ke materi yang akan dibahas dalam video ini, yaitu tentang siklus dari proyek. Dalam suatu proyek yang dilakukan itu memiliki siklus. Nah, makna dari siklus adalah tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari awal hingga akhir secara bertahap. Begitupun dengan proyek. Apapun jenis proyek, dia memiliki tahapan mulai dari awal hingga pada tahap berikutnya sampai di tahap akhir. Setelah tahap akhir, dia akan kembali lagi pada tahap awal. Memaknai dari sebuah siklus, jadi proyek itu seperti makhluk hidup yang memiliki suatu tahapan yang saling berputar terus-menerus. Sebagai contoh makhluk hidup, dia tidak bisa langsung pada tahap yang lebih besar. Jadi membutuhkan proses atau memiliki siklus hidup. Begitupun dengan proyek. Tahap-tahap proyek terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap konsepsi, di mana tahap dimulai dari tahap konsepsi, setelah itu ke tahap perencanaan. Nah, setelah itu masuk ke tahap eksekusi, barulah ke tahap operasi. Setelah itu kembali lagi ke tahap awal, ke tahap konsepsi. Begitulah yang terjadi pada siklus proyek. Pada tahap awal proyek, biasanya yang diserap berada pada tingkat yang masih rendah. Biasanya biaya akan mulai besar pada tahap perencanaan. Jadi besarnya biaya akan semakin membesar seiring dengan berlangsungnya proyek. Dan pada tahap awal proyek, peluang keberhasilan proyek masih rendah dan akan semakin besar dengan berlangsungnya proyek. Jadi tingkat ketidakpastian dan resiko sangat tinggi pada tahap awal proyek. Tingkat ketidakpastian akan menurun jika proyek sudah mulai berjalan. Baik, dari tahap konsepsi yang sudah dibahas tadi di dalam tahapan proyek, di tahap konsepsi terdiri dari 2 kegiatan atau 2 tahapan. Yang pertama adalah inisiasi proyek. Inisiasi adalah titik di mana suatu ide lahir. Jika menghubungkan dengan proyek, inisiasi itu adalah titik di mana suatu ide proyek itu muncul. Jadi dalam munculnya ide itu tidak muncul secara tiba-tiba, pasti didasarkan alasan atau sebab, sehingga ide itu muncul. Begitupun dengan proyek, ide itu muncul mulai dari ditemukannya suatu masalah, kesempatan atau kebutuhan oleh pemakai, dan masalah diformulasikan atau dirumuskan dalam suatu pernyataan yang jelas. Lalu tujuan penyelesaiannya ditentukan serta dicari alternatifnya dan solusi. Yang kedua yaitu kelayakan proyek. Kelayakan proyek adalah proses investigasi terhadap masalah dan mengembangkan solusi secara lebih detail. Jadi setelah ditemukannya masalah, solusi dikembangkan lagi secara detail. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif kelayakan proyek, yaitu yang pertama adalah apa yang diperlukan, kapan dilakukan, dan pihak mana yang terlibat dalam pembuatan proyek. Nah, setelah tahap konsepsi selesai, selanjutnya masuk pada tahap perencanaan, yaitu penyiapan rencana proyek secara detail dan penentuan spesifikasi proyek secara rinci. Di dalam suatu perencanaan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu rencana yang dibuat seharusnya memenuhi apa yang diinginkan user atau pengguna. Jadwal pekerjaan seharusnya sesuai dengan yang diminta user atau pengguna. Aliran kas harus sesuai dengan periode pembayaran yang dilakukan oleh pengguna atau user. Yang keempat, materi atau bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan permintaan user atau pengguna. Selanjutnya masuk pada penjelasan mengenai tahap eksekusi. Pada tahap ini campur tangan user sudah sangat kecil ya. Porsi pengambilan keputusan lebih banyak di tangan
pelaksana proyek. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam eksekusi. Yang pertama yaitu tahap desain, kedua pengadaan, ketiga produksi. Ya, setelah tahap eksekusi selesai, barulah masuk pada tahap operasi. Jadi pada tahap ini keterlibatan pelaksana dianggap telah selesai. Kemudian user mulai mengoperasikan hasil proyek tersebut. Hanya proyek dengan hasil akhir berupa produk fisik yang mempunyai tahap ini. Namun jika user menghendaki pembaharuan, maka perbaikan sistem menjadi proyek baru yang akan mengikuti siklus mulai dari awal lagi. Ya baik, itulah materi pembahasan tentang siklus proyek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.